Om Swastiastu. Halo anak-anak, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti, di mana pada saat ini pembelajaran kita langsungkan dengan pembelajaran daring karena sesuai dengan anjuran pemerintah di masa pandemi ini. Dan juga tidak lupa Bapak selalu mengingatkan kepada anak-anak selalu menjaga imun tubuh, menjaga kondisi tubuh, kesehatan tubuh dengan makan makanan yang sehat, selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, rajin mandi, ya, biar kita terhindar dari yang namanya COVID-19, virus COVID-19, yaitu virus yang sedang marak di masa-masa sekarang ini. Tidak lupa juga Bapak tetap selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk setiap hari tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, 1 hari 1 masker, mencuci pakaian, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu menerapkan social distancing atau selalu menjaga jarak. Karena dengan protokol kesehatan ini penyebaran virus COVID-19 ini bisa kita cegah. Dan selanjutnya, selanjutnya adalah kita berdoa dulu anak-anak ya. Jadi sebelum kita pembelajaran mulai, kita berdoa dulu. Kita memohon kepada Ida Sang Yang Widiwasa, semoga dalam pembelajaran ini bisa berjalan lancar. Pembelajaran yang Bapak berikan kepada anak-anak bisa anak-anak terima dengan baik, dan juga semoga kita semua bisa terhindar dari yang namanya virus COVID-19 ini. Untuk itu, untuk anak-anak, atur posisinya, sikap sempurna, tangan di dada, pandangan fokus ke muncul hidung, tutup mata, berdoa, dimulai. Om Awignam Astu Namo Sidam. Semoga tiada halangan dan berhasil. Semoga dalam pembelajaran ini apapun yang kita lakukan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya anak-anak, di sini Bapak akan mengajak anak-anak untuk meditasi. Jadi meditasi ini kita lakukan supaya kita menjadi tenang untuk pembelajaran kedepannya, supaya kita bisa menerima pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak tetap pada posisi yang sempurna, tutup mata, meditasi dimulai. Meditasi cahaya. Duduklah dalam sikap meditasi. Pastikan punggung cukup tegak lurus tanpa memaksakan diri. Leher dan kepala tegak, tidak mendongak atau menunduk. Rasakan tubuh Anda benar-benar rileks, santai dan nyaman. Arahkan perhatian pada pernafasan. Biarkan pernafasan wajar dan alami. Ucapkan so di dalam hati ketika menarik nafas, dan ucapkan ham ketika menghembuskan nafas. Sekarang ingatlah pada cahaya lilin yang terang dan lembut. Secara perlahan
dahi, menerangi seluruh kepala dan pikiran Anda. Bawalah cahaya yang indah ini turun melalui kerongkongan menuju ke dalam hati. Bayangkan hati Anda bagaikan bunga teratai yang secara perlahan mekar kelopaknya tersentuh cahaya kasih. Cahaya di dalam hatiku. Sekarang sebarkan cahaya ini, pancarkan cahaya kepada lidah agar berkata yang benar dan lembut. Cahaya menerangi mata agar melihat hanya yang baik dan suci. Terangi kedua telinga agar mendengar hanya yang baik dan benar. Sekarang cahaya menerangi kedua telapak tangan agar berbuat yang baik dan benar. Sinari kedua kaki Anda dengan cahaya kasih agar berjalan hanya ke tempat yang baik dan suci. Kini bayangkan cahaya menerangi seluruh tubuh. Aku di dalam cahaya. Secara perlahan, diri Anda berubah menjadi cahaya. Aku adalah cahaya. Rasakan diri Anda adalah cahaya. Sebarkan cahaya kasih ke sekeliling Anda. Cahaya menerangi seluruh anggota keluarga, sahabat, orang-orang yang tidak Anda senangi. Maafkanlah mereka. Semoga mereka semua berbahagia dan damai. Terangi tempat tinggal Anda, seluruh dunia, semua makhluk, dan seluruh alam semesta. Semoga seluruh alam semesta beserta isinya selalu berbahagia dan damai. Cahaya ada di mana-mana. Nikmati rasa satu dengan cahaya alam semesta. Sekarang bawalah cahaya kasih itu kembali ke dalam hati Anda. Nikmati terus dalam kesadaran jaga, rasa tenang, rasa damai, dan penuh cinta kasih. Sekarang kembalilah dalam kesadaran biasa. Bawalah rasa damai, rasa tenang, dan penuh kasih selalu bersama kita. Buka mata anak-anak. Kita kembali ke keadaan yang semula. Gimana rasanya? Enak? Ya, inilah manfaat dari kita meditasi, supaya anak-anak bisa tenang, damai, sejuk dalam menghadapi apapun situasi yang sedang terjadi. Selanjutnya, Bapak akan memberikan anak-anak Mars PPK. Ini adalah Mas untuk siswa berkarakter bisa, supaya kita menjadi semangat, ya. Jadi anak-anak di sini akan Bapak ajak
bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Gerakan nasional revolusi mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa berbudi pekerti akhlak yang mulia siswa berkarakter Indonesia religius hidupnya nasionalis jiwanya integritas jadi tujuannya mandiri hidupnya gotong royong semangatnya persatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa berbudi pekerti akhlak yang mulia siswa berkarakter Indonesia religius hidupnya nasionalis jiwanya integritas jadi tujuannya mandiri hidupnya gotong royong semangatnya persatukan bangsa Indonesia siswa berkarakter Indonesia siswa berkarakter Indonesia. Ya, demikianlah anak-anak lagu Mars PPK. Jadi tujuannya adalah kita biar semangat dalam belajar ya, supaya kita bisa mendapatkan hasil dari pembelajaran ini yang terbaik. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Temanya adalah kita akan belajar tentang Trimala pada kelas 2 di semester 1 ini. Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu dengan Trimala? Ya, kalau anak-anak belum tahu tentang Trimala, Bapak akan jelaskan ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, jadi Bapak di sini akan memberikan tujuan pembelajaran dari tema Trimala ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa bahwa kita dapat menghindarkan diri dari perilaku Trimala. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik disiplin antar sesama untuk menghindarkan diri dari perilaku Trimala. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat mengenal ajaran Trimala yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah peserta didik dapat menyajikan cara menghindari perilaku Trimala dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam tema Trimala ini. Selanjutnya, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Jadi anak-anak perhatikan gambar-gambar yang akan Bapak tampilkan ya. Nah, ini gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah gambar seekor kancil dan seekor buaya. Gambar yang kedua adalah gambar seorang ibu-ibu yang sedang berbisik-bisik membicarakan teman yang ada di sampingnya. Dan gambar yang ketiga, ini gambar ketiga adalah gambar seorang suami yang
menendang istrinya dan juga memukul istrinya. Nah, kira-kira dari ketiga gambar ini apa yang bisa anak-anak ketahui? Baiklah, jadi Bapak akan menjelaskan satu persatu ya. Dari gambar yang pertama, gambar kancil dan gambar buaya. Jadi dari cerita-cerita yang sering anak-anak dengar, mungkin ada cerita seekor kancil yang cerdik. Nah, jadi ini adalah gambaran seekor kancil yang cerdik. Dia sedang berbincang-bincang dengan seekor buaya. Nah, jadi ini adalah itu. Jadi Bapak akan menjelaskan lebih jelasnya di lembar selanjutnya ya. Nah, jadi dari gambar-gambar di atas, jadi dapat dijelaskan tentang gambar yang pertama, gambar seekor kancil dengan buaya tadi. Gambar yang pertama adalah menggambarkan tentang kejahatan yang dilakukan oleh pikiran. Jadi di sana digambarkan bahwa seekor kancil ini sedang membohongi si buaya dalam ceritanya ya. Jadi membohongi si buaya dengan berbagai akal liciknya supaya si buaya ini mau mengantarkan kancil untuk menyeberangi sungai. Tuh, jadi digambarkan seperti itu. Gambar yang kedua itu adalah menjelaskan tentang kejahatan yang dilakukan dengan perkataan. Nah, jadi di sana di gambar tadi dua orang ibu-ibu yang sedang berbisik-bisik dengan temannya, sedang membicarakan kejelekan, ya, kejelekan orang lain. Nah, itu merupakan kejahatan juga yang dilakukan dengan perkataan. Dan di gambar yang ketiga di sana menggambarkan tentang kejahatan yang dilakukan dengan perilaku atau tindakan. Di sana digambarkan seorang suami yang berani menendang dan juga memukul istrinya. Itu juga termasuk kejahatan yang dilakukan dengan perilaku atau tindakan. Nah, di dalam agama Hindu itu terdapat pelajaran tentang 3 jenis kejahatan tersebut. Nah, yang disebut dengan apa, Nana? Ya, yang disebut dengan Trimala. Itu ya. Selanjutnya adalah apa itu Trimala? Apa itu Trimala, anak-anak? Ya, jadi Trimala itu terdiri dari 2 kata, yaitu tri yang artinya 3 dan mala yang artinya adalah kejahatan. Jadi Trimala itu diartikan adalah 3 jenis kejahatan. Jadi dalam agama Hindu itu ada 3 jenis kejahatan yang seperti digambarkan yang di depan tadi. Jadi kejahatan yang dilakukan dengan pikiran, kejahatan yang dilakukan dengan perkataan, dan juga kejahatan yang dilakukan dengan tindakan. Nah, itu anak-anak ya. Terus selanjutnya, kejahatan apa sajakah itu? Nah, di sini akan Bapak lebih jelasnya di sini ya. Yang pertama, nah itu seekor kancil yang sedang berusaha mengelabui atau membohongi buaya. Itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh pikiran. Dalam agama Hindu, kejahatan yang dilakukan oleh pikiran itu disebut dengan moha. Itu moha yang dilakukan dengan pikiran. Yang kedua adalah seorang ibu-ibu yang berbisik-bisik membicarakan kejelekan orang lain. Nah, itu adalah kejahatan yang dilakukan dengan ucapan atau mulut. Di dalam agama Hindu itu disebut dengan mada, kejahatan yang dilakukan dengan ucapan atau mulut. Dan yang ketiga yang ketiga adalah gambar seorang suami yang memukul istrinya atau menendang istrinya. Itu adalah kejahatan yang dilakukan dengan tangan atau tubuh, yang di dalam agama Hindu disebut dengan kasmala. Jadi dalam agama Hindu itu ada 3 jenis kejahatan, yaitu moha yang dilakukan dengan pikiran, mada kejahatan yang dilakukan dengan ucapan atau mulut, dan yang ketiga adalah kasmala, kejahatan yang dilakukan dengan tangan atau tubuh.
Selanjutnya bagian-bagian trimala. Nah, sudah dijelaskan tadi di depan, bagian-bagian trimala itu ada 3. Apa saja anak-anak? Nah, ini yang pertama adalah moha. Bagian yang kedua adalah mada. Dan bagian trimala yang ketiga adalah kasmala. Terus pertanyaannya sekarang, apa itu moha? Apa itu moha, Bapak? Ya, moha adalah kejahatan yang dilakukan dengan pikiran. Jadi kita menggunakan pikiran untuk menyakiti orang lain. Itu namanya dengan moha. Terus yang kedua mada. Apa itu mada, Pak? Mada adalah kejahatan dengan mulut atau ucapan. Nah, ini biasanya sering membicarakan orang lain, menipu, mengucapkan kata-kata kotor, menghina. Itu adalah contoh-contoh dari mada, kejahatan dengan mulut atau ucapan. Dan yang ketiga adalah ya, kejahatan dengan tangan atau tubuh. Nah, ini adalah kasmala. Itu kejahatan contohnya adalah memukul, menendang tadi, mencubit, menjewer. Nah, itu adalah semua kejahatan-kejahatan yang kasmala. Nah, jadi bagian-bagian trimala itu ada 3, moha, mada, dan kasmala. Selanjutnya perilaku yang tergolong trimala. Jadi ada perilaku-perilaku yang tergolong trimala. Yang pertama adalah moha. Perilaku yang tergolong moha itu adalah jadi kejahatan yang dilakukan dengan pikiran, yaitu mencuri, perampok. Itu adalah contoh-contoh kejahatan yang dilakukan dengan pikiran. Ya, mengelabui orang lain, menipu, ya gitu ya. Itu dilakukan dengan pikiran. Terus selanjutnya adalah mada. Mada itu adalah apa, Pak? Mada adalah kejahatan yang dilakukan dengan mulut atau ucapan. Contohnya apa, Pak? Perilaku apa, Pak? Contohnya adalah membentak, berbohong, menfitnah, mencaci, meludahi. Nah, itu adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan mulut atau ucapan, yang di dalam agama Hindu itu disebut dengan mada. Dan yang ketiga adalah kasmala. Jadi perilaku yang tergolong kasmala adalah jadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan tangan atau tindakan, yaitu membunuh, mencuri, bertindak kurang baik. Nah, itu adalah contoh-contoh perilaku kejahatan yang kasmala. Jadi ini jadi untuk anak-anak kalau bisa ini dihindari ya. Kita harus selalu bisa berbuat yang baik, berucap yang baik, dan berperilaku yang baik. Nah, terus selanjutnya adalah apa saja yang harus dilakukan, Pak, supaya terhindar dari pengaruh trimala. Jadi ada cara-caranya supaya kita bisa terhindar dari pengaruh trimala. Yang pertama adalah dari pengaruh moha. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Yang harus kita lakukan adalah dengan cara selalu berusaha berpikir yang baik, rajin bersembahyang. Nah, ini yang harus kita sering-sering kita lakukan. Nah, bisa kita bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang suka bersembahyang. Jadi dari sana kita bisa terpengaruh pengaruh baik. Nah, kita bisa berpikir yang baik. Dan yang selanjutnya adalah dari pengaruh mada. Apa yang dilakukan, Pak, dari pengaruh mada? Yang harus dilakukan adalah dengan cara selalu berbicara yang sopan, bergaul dengan teman-teman yang baik, dan selalu berusaha menjaga perasaan orang atau teman-teman lain. Jadi ini yang harus dilakukan anak-anak ya. Kita belajar bicara yang sopan dengan orang yang lebih tua. Kita menghormati orang yang lebih tua. Kita juga dalam berteman juga harus mencari teman-teman yang baik. Jadi kita jangan bergaul dengan teman-teman yang jahat. Kalau anak-anak berteman dengan yang jahat, pasti anak-anak akan ikut-ikut menjadi anak-anak yang jahat. Terus selalu berusaha menjaga perasaan orang lain dan teman-teman yang lain. Nah, ini jadi kita bisa merasakan. Jadi kalau kita tahu kalau kita membohongi itu menyakiti orang lain, ya kita jangan membohongi. Kalau kita seumpamanya menghina orang lain,
Kalau orang lain tuh merasa tidak enak, ya sama seperti kita kalau kita membohongi. Ya, jadi kita selalu berusaha menjadi yang terbaik. Terus yang ketiga adalah pengaruh kasmala. Jadi pengaruh kasmala. Apa yang dilakukan dengan pengaruh kasmala, Pak? Nah, yang dilakukan adalah dengan cara selalu berusaha berperilaku dan selalu melakukan hal-hal yang baik. Dan kita harus bisa menghilangkan rasa malas, rasa rakus, suka merampas dan suka menampar, dan hal-hal yang lain yang bisa menyakiti orang atau teman yang lain. Jadi kita selalu berusaha berperilaku yang baik. Intinya adalah di sini anak-anak harus selalu berusaha berpikir yang baik. Jangan berpikir yang jelek. Kita harus berusaha berpikir yang baik. Terus yang kedua adalah selalu berusaha berbicara yang baik juga. Nah, itu kita harus menjaga itu. Dan yang ketiga adalah kita harus berperilaku yang baik. Nah, jadi kita harus bisa mengalahkan ego kita dan kita bisa bertindak yang baik, yang sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang terjadi atau yang ada di masyarakat atau yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Terus selanjutnya adalah jadi untuk link pembelajarannya akan Bapak kirim lewat WA, dan anak-anak yang dibantu orang tuanya bisa klik di sana kalau ada penjelasan Bapak yang kurang jelas, dan juga anak-anak bisa mencari di buku paketnya, buku panduannya yang sudah anak-anak terima dari sekolah. Bisa lihat di sana, bisa baca-baca lagi di sana ya, untuk mencari informasi-informasi yang bisa mendukung dalam pembelajaran Terimalah ini. Selanjutnya adalah jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah terimalah terdiri dari dua kata, yaitu tri dan mala. Yang kedua adalah tri artinya tiga, sedangkan mala artinya kejahatan. Terus yang ketiga adalah jadi terimalah artinya tiga jenis kejahatan. Terus apa saja kejahatan itu, Pak? Ya, jadi bagian-bagian terimalah ada moha, mada, dan kasmala. Moha ialah kejahatan yang dilakukan oleh pikiran. Mada ialah kejahatan yang dilakukan dengan ucapan. Dan kasmala ialah kejahatan yang dilakukan dengan perilaku atau tindakan. Cara menghindari pengaruh dari terimalah dalam kehidupan sehari-hari ialah dengan cara selalu berpikir yang baik, berucap yang baik, dan juga selalu berperilaku yang baik, yang sesuai dengan aturan dalam beragama dan juga di dalam bermasyarakat. Jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini, supaya semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bapak ajarkan ini. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan lihat dari linknya ini lagi, atau bisa mencari di buku paket atau buku panduan yang sudah anak-anak terima dari sekolah. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas. Jadi akan memberikan tugas kepada anak-anak yang bisa anak-anak kerjakan di rumah. Minta bantuan orang tuanya untuk membantu mengerjakannya. Jadi bisa didiskusikan dengan orang tua kalian di rumah, yaitu tentang soal penilaian pengetahuan. Yang pertama adalah jelaskan pengertian terimalah. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian terimalah. Yang ketiga ialah jelaskan pengertian dari masing-masing bagian terimalah. Jadi anak-anak bisa ini tulis soalnya, lalu bikin jawabannya. Kalau sudah selesai, silahkan anak-anak foto hasilnya, bisa dikirim lewat WA di kelas 2, dan juga bukti fisiknya anak-anak store ke sekolah. Ya. Terus selanjutnya adalah soal penilaian keterampilan kinerja. Jadi Bapak di sini minta anak-anak untuk membuat keterampilan, yaitu dengan membuat rekaman suara tentang cara menghindari pengaruh terimalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya
Cara menghindari pengaruh terimalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah moha. Caranya begini, begini, begini. Mada, caranya begini, begini, begini. Kasmala, caranya begini, begini, begini. Nah, itu hasil rekaman suaranya anak-anak bisa kirim melalui WA di kelas 2. Juga mohon bantuan dengan orang tuanya ya. Nah, demikianlah tugas yang Bapak berikan kepada anak-anak. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, terus selanjutnya kita sudah sampai di akhir ya. Nah, sampai di akhir. Jadi sebelum Bapak tutup pembelajaran kali ini, Bapak tetap dan selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap menjaga atau tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, dan juga tetap melakukan social distancing, menjaga jarak ya. Karena dengan menjalankan protokol kesehatan ini, kita semua bisa terhindar dari COVID-19 ini. Dan akhirnya sampai di penghujung pembelajaran hari ini, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan Paramu Santi. Om Santi Santi Santi. Om.